Salah satu tanda-tanda wanita memuncak adalah rasanya tuh seperti kesetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Melanjutkan kajian kita tentang adabul jima'i, yaitu beberapa etika, adab sopan santun dalam berhubungan badan antara suami dan istri. Wa min alamatil inzali lil mar'ati, wa min alamatil inzali, dan yaitu sebagian dari tanda-tanda inzal, sebagian dari tanda-tanda inzal. Inzal artinya menurunkan secara makna bahasa, tetapi yang dimaksudkan adalah menurunkan air sperma. Nah, menurunkan air sperma berarti kalau dalam bahasa kita adalah mengeluarkan air sperma atau memuncak begitu. Lil mar'ati, bagi wanita, ini khusus bagi wanita. Yang pertama, dhaqa farjuha. Dhaqa yaitu telah menyempit farjuha oleh kemaluannya wanita. Jadi ini rata-rata ya, rata-rata, tidak semuanya, karena memang para wanita itu berbeda-beda. Tetapi mayoritas rata-rata kalau wanita ingin memuncak, itu yang pertama rasanya itu farjinya semakin menyempit, semakin menggigit begitu ya, menggigit lah, semakin menggigit begitu. Dhaqa farjuha. Kemudian yang kedua, wazalzala istuha. Wazalzahala, dan bergoncang, bergetar, berguncang ganjing istuha oleh pantatnya. Ya otomatis yang namanya ingin mengeluarkan berarti kan pantatnya dikuyang-kuyang. Kalau nggak dikuyang-kuyang diam saja ya kurang seru, ya kurang nikmat juga bagi sang laki-laki. Jadi farjinya, kemaluannya semakin menyempit, kemudian diikuti pantatnya bergoyang-goyang. Wasumi'a sautuha, dan yang ketiga nih, wasumi'a, dan diperdengarkan sautuha terhadap suaranya wanita. Suaranya kan mulai mendesis, merintih ya, begitulah ya, mendesis-desis. Jangankan ya, asalkan nih jangan terlalu keras-keras ya, lirih-lirih sajalah, tetapi suara itu juga bisa merangsang sang suami. Jadi wanita mendesah, merintih itu kan, merintih, mendesis itu mampu membangkitkan gairah sang suami. Oleh sebab itu nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu mendesis, mendesah, tapi yang pelan-pelan, yang tidak terdengar oleh di luar ruangan, itulah tidak terdengar. Wa harraka jasaduha, dan bergerak-gerak jasaduha oleh tubuhnya. Jadi tubuhnya mulai bergerak-gerak. Wa ka'annahu, ini ka'annahu seolah-olah tubuh itu, jasad itu, sokun kahrabaiyun, yaitu seperti petir yang menyebar. Ya ini, jadi tubuhnya ini kalau sudah mulai farjinya menyempit, ya kan, kemaluannya menyempit, kemudian pantatnya digoyang-goyang, suaranya mendesih-desih, sering menelan ludah, otomatis kan yang namanya menahan kenikmatan, yang menelan ludah. Kemudian jasadnya, tubuhnya digoyang-goyang, digerak-gerakkan, kemudian sudah mulai bergetar nih, ka'annahu sokun kahrabaiyun, seolah-olah jasad itu seperti petir yang menyambar. Dalam bahasa kita sekarang ada listrik ya, seperti kesetrum. Nah ini pengalaman bagi para ulama. Kalau para ulama zaman dulu itu istrinya bukan hanya satu ya, istrinya kan lebih dari satu ya, 1, 2, 3, 4 lah. Bahkan kadang-kadang cerai menikah lagi, total istri kadang yang ada yang 12, ada yang 20 total istri ini ya. Sehingga mereka itu pengalaman tentang karakter wanita, sehingga kesaksian dari penelitian para ulama itu otentik. Jadi penelitiannya otentik, karena kan para ulama ya zaman salaf terutama, istrinya kan lebih dari satu. Yang namanya lebih dari satu, 1, 2, 3, 4 begitu kan, dia kan merasakan, oh ternyata istri pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Rata-rata wanita kalau inzal itu seperti kesetrum. Ini adalah testimoni para ulama yang memiliki istri lebih dari satu. Kalau istrinya cuma satu, kemudian memberikan testimoni, memberikan kesaksian bahwa wanita itu kalau keluar rata-rata seperti kesetrum, sedangkan istrinya cuma satu, berarti kan bukan hasil penelitian, itu hanya menjelaskan tentang istrinya doang. Kalau istrinya lebih dari satu, kemudian dia memberikan testimoni, kesaksian bahwa rata-rata wanita kalau inzal itu seperti kesetrum, sari'an, dalam keadaan cepat ya, setrumnya tidak lama, cepat begitu, bergetar begitu. Wa kharaja irquha,
dan telah keluar irkuha oleh keringatnya wanita. Jadi keluar keringat terutama ada di kening ya. Kalau di kening nggak ada ya minimal ada di leher, atau minimal tubuhnya keluar keringat sedikit lah, basah tidak terlalu kering begitu. Tsummal futur, kemudian lemas, dhaifan dalam keadaan lemah. Jadi sudah lunglai. Kalau sudah memuncak ibarat orang naik gunung ya kan, mulai dari dasar naik ke tengah sampai memuncak. Nah setelah memuncak kan tidak ada puncak lagi, adanya ya turun langsung lemas. Tapi kalau wanita dan laki-laki kalau inzal itu biasanya turunnya tidak turun pelan-pelan ya, langsung turun drastis, lemas begitu. Lemas lunglai, al-futur itu lemah lunglai, sudah tidak bersemangat, tidak bertenaga, artinya sudah pasrah totalitas, puas sepuas-puasnya. Inilah penjelasan dari para ulama tentang tanda-tanda wanita inzal. Sekali lagi, makna inzal secara bahasa artinya menurunkan, tetapi secara istilah hubungan suami istri yaitu memuncak, mengeluarkan sperma, baik suami maupun istri menggunakan istilah inzal. Oleh sebab itulah bagi para laki-laki yang kepingin ini agar istrinya setiap saat kesetrum, maka hendaklah dia mengamalkan teknik pernafasan zikir ya hayyu ya qayyumu ya hayya qayyumu dengan duduk bersila. Videonya sudah ada di dalam channel YouTube Al Mu'allim Center. Bagaimana cara seorang laki-laki akan prima, sehat walafiat, kuat, dan terutama agar senjatanya itu menjadi tegang maksimal. Dan tidak hanya itu, tetapi senjatanya itu terasa hangat begitu, hangat, kemudian mampu menyalurkan energi setrum. Kalau senjatanya mampu menyalurkan energi setrum, kemudian tatkala digunakan berhubungan dengan istrinya, maka istrinya seperti kesetrum. Demikianlah, silahkan diamalkan, insyaallah mustajab biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.